Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya, Nak? Sehat semuanya. Iya, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya dipersilakan, Nak, untuk memimpin doanya. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa belajar selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, Nak. Ibu harap semuanya berdiri, Nak. Berkibarlah bendera laut suci di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani meruntuhkan kau, serahmu membela sang merah putih yang gembira, berkibarlah selamanya. Oke, selesai. Silakan duduk, Nak. Hari ini, Nak, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Coding. Iya, belajar coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat nggak, Nak, dengan apa itu artinya coding? Coding adalah perintah atau instruksi yang diberikan manusia kepada program. Iya, pinter. Berarti masih ingat ya? Di sini Ibu akan menunjukkan satu game. Nah, kamu bisa lihat. Ini game apa, Nak? Labirin. Bagaimana cara bermainnya? Iya, kita harus mencari jalan keluar. Ketika kita mencari jalan keluar, kita tidak boleh berjumpa atau menabrak monster. Kalau kita berjumpa dan menabrak monster, maka kita akan kalah dan game over, ya kan? Sekarang Ibu mau bertanya, di mana biasanya kamu mendapatkan game-game seperti ini, Nak? Bisa dari mana? Dari HP, dari handphone, laptop, atau komputer, ya, Nak, ya? Nah, ketika kamu belajar bermain game ini, bisa nggak game ini berjalan dengan sendiri? Tidak bisa berjalan dengan sendiri, kan? Berarti dia harus diperintah dengan instruksi, yaitu coding. Begitu ya, Nak, ya. Jadi, Nak, HP, komputer, laptop itu adalah mesin buatan manusia. Mereka itu pintar tidak? Tidak. Siapa yang membuat mereka pintar? Manusia itu sendiri dengan cara memasukkan data-data ke dalamnya. Jadi dengan begitu mereka jadi tahu apa yang kita mau. Begitu ya. Untuk membuat coding, Nak, kita harus mempunyai satu data penting. Apa itu data penting? Nah, data penting itu adalah berpikir komputasional. Jadi sebagai dasar untuk membuat coding atau perintah yang kita masukkan kepada semua aplikasi, baik itu aplikasi game, aplikasi TikTok dan sebagainya, itu ada satu dasar pembuatan codingnya, yaitu berpikir komputasional. Apa, Bu, berpikir komputasional itu? Nah,
tunggu dulu, kita harus tahu tujuan belajar kita hari ini ya nak. Iya, kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, mengenali definisi, memahami apa itu berpikir komputasional. Kemudian menjelaskan 4 konsep dasar berpikir komputasional. Dan terakhir memberikan contoh nyata dalam setiap iya. Mengapa berpikir komputasional itu penting nak? Kenapa? Karena dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Begitu ya nak ya. Jadi di sini kita akan mengetahui kenapa apa itu berpikir komputasional. Nah, di sini dapat kita baca apa itu berpikir komputasional nak. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah secara terstruktur, memecah masalah menjadi langkah-langkah yang jelas, logis, menggunakan akal sehat dengan ukuran lambat, sistematis, cara berpikir atau bekerja yang teratur, terencana, dan mengikuti langkah-langkah yang jelas. Nah, biasanya cara berpikir komputasional ini digunakan oleh programmer, ilmuwan, dan juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi 4 konsep dasar berpikir komputasional apa itu? Yang pertama, Komposisi, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi, nak? memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Iya, contohnya adalah membuat mie instan. Masalah besarnya itu membuat mie instan. Dan caranya bagaimana? Cara penyelesaiannya yaitu kita buat dulu langkah-langkahnya. Apa yang pertama? Membuka bungkus mie, Buangkan air mendidih, menyalakan kompor, merebus air, memasukkan mie ke air mendidih, menunggu mie matang, menyalakan suhu, memasukkan bumbu, menuangkan mie dan kuah ke dalam mangkuk, mengaduk mie dengan bumbu, menambahkan topping terus sayur opsional, menjadikan mie. iya, dan terakhir kita menyajikan mie. Dari langkah pertama yang penting yaitu menuang air ke panci dan menyalakan kompor. Ini adalah langkah awal untuk proses memasak. Jadi dari sini kita dapat mengetahui langkah yang kurang penting atau dalam konteks dekomposisi utamanya itu apa tadi? Menambahkan topping, menghias mangkuk, dan memilih sendok garpu. Penting nggak itu nak? Enggak kan? Tidak kan? Mengapa dia tidak penting? Karena tidak mempengaruhi proses memasak, ya kan? Bukan inti dari proses membuat mie itu sendiri. Jadi nak, kita tidak bisa membuat mie langsung tanpa merebuskan. Jadi kita harus menyusun langkah dari awal sampai akhir. Inilah contoh dekomposisi. Kemudian yang selanjutnya, konsep yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu? Coba baca dulu yang kuat. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mencari kesamaan, keulangan, atau hubungan keseluruhan yang dapat kita bisa prediksi dan Iya, jadi penjelasan sederhananya pengenalan pola artinya melihat suatu yang berulang atau mirip supaya kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Contoh dalam gambar pola 1, di situ terlihat gambar bola berwarna merah, biru, merah, biru, merah. Jawabannya adalah biru. Jadi
Pola yang kedua, bagaimana itu? Segitiga, bola. Segitiga, bola hijau, bola hijau, segitiga, bola hijau, bola hijau. Iya, jadi jawabannya bola hijau ada dua bola hijau dan bola hijau. Kemudian pola yang ketiga, di situ ada bola warna biru, biru, hitam. Nah, kita lihat polanya. Apa jawaban dari pola yang kosong itu, Nak? Kita isi apa itu? Biru. Iya, biru dan hitam. Itulah tadi, Nak. Itulah tadi adalah pengenalan pola. Dan konsep yang ketiga adalah abstraksi atau generalisasi. Apa itu abstraksi? Fokus pada informasi penting. Iya, contohnya adalah iya. Jadi ketika kita membaca peta, Nak, kita tidak peduli semua detail kecil seperti warna pohon, jenis bangunan, ya kan? Atau jumlah jendela suatu tempat. Kita hanya fokus pada informasi penting seperti arah utara, arah selatan, timur, barat, lokasi tempat tujuan, jarak antar titik, nama jalan atau simbol penting. Inilah, Nak, yang disebut abstraksi. Mengabaikan informasi yang tidak penting dan mengambil inti informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah contohnya ya. Tadi kan, Nak, sudah kamu perhatikan kan? Lanjut, kesimpulannya, abstraksi adalah saat membaca peta berarti mengambil informasi penting seperti arah dan lokasi lalu mengabaikan hal yang tidak diperlukan agar lebih fokus dan cepat dalam menemukan tujuan. Dan yang terakhir, konsep keempat, apa itu? Algoritma. Algoritma itu apa? Iya, algoritma itu, Nak, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu menyikat gigi. Menyikat gigi kan ada langkah-langkahnya kan? Yang pertama yang kamu lakukan apa? Iya, kemudian? Iya. Iya. Jadi, Nak, algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan tugas. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan algoritma tidak? Iya, tidak kita sadari kita menggunakan algoritma kan? Kita sudah berpikir komputasional. Contohnya kan membuat makanan, ya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Iya, menyikat gigi, berjalan ke suatu tempat, dan bahkan saat menjawab soal. Iya, saat menjawab soal kan pasti ada langkah-langkahnya, ya kan? Iya. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Nah, kamu sediakan per kelompok ya, Ibu bagi kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Buatkan satu kasus yang bisa dipecahkan dengan cara berpikir komputasional. Tadi contohnya sudah Ibu tunjukkan. Cara membuat mie instan, cara membuat apa tadi? Menyikat gigi. Sekarang coba kamu pikirkan dulu, Nak. Apa kasus yang bisa kamu selesaikan dengan cara berpikir komputasional? Itu tadi yang coba apa tadi? Proses pembuatan apa? Nah, coba proses pembuatan jus alpukat. Nah, proses itu kan ada langkah-langkahnya kan? Tapi jangan lupa kamu membuatnya harus dengan konsep dasar berpikir komputasional dengan 4 prinsip. Pertama, dekomposisi, kedua, pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat apa? Algoritma. Silakan coba kamu buat. Cara membuat apa tadi? Jus alpukat kan? Nah, silakan. Nanti salah satu dari kelompok kamu Ibu suruh maju. Mana dia jawaban yang memang sesuai. Coba buat ya, Nak. Sudah, Najwa? Iya.
Oke, kita lanjutkan, Nak. Nah, dalam pembuatan jus alpukat itu tadi siapa yang ingin mempresentasikannya dari apa judulnya, Nak? Judul iya, langkah-langkah membuat jus alpukat. Dekomposisinya apa tadi? Siapkan alat-alat yang digunakan seperti blender, gelas, dan sendok. Iya, dan alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Alatnya itu tadi blender, gelas, dan sendok ya. Bahannya tadi apa? Alpukat, air, es batu. Iya. Iya, kemudian selanjutnya apa lagi langkah-langkah pembuatannya? Mengupas kulit alpukat. Lalu potong menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan alpukat yang sudah dipotong dengan air, es batu, dan susu ke dalam blender. Lalu tutup blender dan tunggu jus menjadi halus. Setelah selesai, tuangkan ke dalam gelas dan jus alpukat siap disajikan. Iya, dan jus alpukat siap disajikan ya kan. Nah, dari pembuatan jus alpukat ini, Nak, jadi apa abstraksinya? Apa hal yang tidak perlu kita lakukan? Itu tadi kan dekomposisinya, masalah besarnya. Sekarang abstraksinya. Apa yang tidak perlu? Yaitu iya benar, menambahkan topping atau warna gelas ya kan. Nggak perlu ya kan. Karena yang perlu kita buat itu bagaimana kita membuat jus itu menjadi enak. Iya, silakan duduk, Nak. Terima kasih ya. Kemudian, Nak, untuk polanya itu ada di bagian mana ya, Nak ya, untuk polanya? Hah? Itu ada di bagian langkah-langkahnya. Untuk bagian pola itu ada di bagian langkah-langkahnya. Mulai dari mengupas, kemudian kita potong, kemudian kita masukkan sampai jadi jus, itu adalah pola ya, atau langkah kegiatan kita yang kita ulang terus-menerus gitu ya. Itu ada polanya tadi kan. Selanjutnya, nah tadi kalian sudah membuat kasus dan menyelesaikan dengan cara berpikir komputasional, yaitu tadi membuat jus alpukat dengan cara berpikir komputasional membuat jus alpukat. Dekomposisinya itu tadi yang pertama alat, bahan, dan langkah-langkah ya kan. Polanya itu tadi bagaimana kita memasukkan, mengupas, memotong alpukat menjadi bagian yang kecil ya kan, dan memasukkannya hingga menjadi jus. Nah, Ibu sekarang akan menunjukkan game yang melibatkan cara berpikir komputasional. Nanti kamu bisa main game ini di rumah, Nak. Iya, Block Clay Games. Nah, ini dia tadi game labirinnya kan? Game labirin yang tadi nih. Nah, di sini, Nak, yang mana codingnya? Codingnya yang mana? Iya, ini dia. Ini adalah codingnya ya. Ini adalah codingnya. Dari coding ini kita bisa menggerakkan objek yang ada di sini ya kan? Untuk menuju, ini tujuannya. Ini adalah tujuannya ya, Nak. Nah, dari sini kita bisa menuju kemari dengan memasukkan kode yang ada di sini. Coba kita masukkan dulu kode. Dia gerak maju, apa belok kiri, apa belok kanan? Iya. Jalankan programnya. Maju tidak dia? Nah, maju kan? Nah, itulah tadi yang dikatakan dengan coding. Yaitu apa tadi coding? Sebuah perintah atau instruksi yang diberikan manusia kepada komputer.
Jadi nak, berpikir komputasional itu sangat penting ya nak dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil, menjadi bagian kecil. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, nanti ibu share melalui grup kita ya. Nanti kamu bisa lihat di situ. Dan ibu akan membahasnya di pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi, ibu akan menanyakan kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, coding dan berpikir komputasional. Selain itu, apa lagi yang kalian ketahui tentang coding? Sebuah perintah. Jadi di HP kalian, di laptop kalian atau komputer itu semua ada codingnya ya nak, dan ada rumusnya. Jadi yang memberikan coding itu siapa? Manusia. Manusia sama komputer lebih pintaran mana? Iya, kenapa? Kenapa bisa begitu? Iya, karena manusia yang memberi instruksi kepada komputer. Maka dia bisa menjawab semua soal yang kita berikan ya kan? Dengan cepat-cepat nggak itu komputer menjawabnya? Cepat kan nak? Jadi nak, sebenarnya nak, bukan kita yang berpikir seperti komputer, tapi komputer atau teknologi yang berpikir seolah-olah itu manusia. Seperti yang kita lihat, robot-robot yang ada di luar negeri yang bisa menyajikan makanan, menyapu rumah, ya kan? Nah, itu kan mereka diinstruksi sama manusia, diberi kode, ya kan? Makanya bisa menjalankan perintahnya. Dan berpikir komputasional itu harus kita ingat ada 4 prinsipnya. Apa itu? Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Nah, pelajaran kita mungkin sampai di sini dulu ya nak. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Ibu berharap semua materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa menerapkannya ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.